Kisah Randy, pemuda kaya yang dipaksa menikah. Episode 123-124. Kamu sakit apa? Randy bertanya. Hanya kelelahan saja, kata Amora menjawab. Ia tidak mau mengatakan kalaulah sakit karena depresi. Sesaat mereka berdua terdiam, ketika handphone di tangan Randy berdering. Randy menatap wajah yang tertera di layar handphonenya dan ia langsung mengangkatnya. Assalamualaikum, Serena. Ada apa? Randy berkata di handphonenya. Amora menatap wajah Randy yang sedang berbicara dengan adiknya. Ia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tetapi sesaat ia melihat wajah Randy berubah drastis. Muka tampan itu tampak pucat pasi. Dan Amora melihat Randy langsung berdiri. Tubuhnya yang tinggi langsung terpampang di depan mata Amora. Ada apa, Pak? Refleks Amora bertanya. Jasmine ada masalah. Aku permisi dulu ya Amora. Semoga kamu cepat sembuh dan bisa cepat kerja kembali, kata Randy sambil menganggukkan kepala kepada Amora. Ia tampak tergesa-gesa keluar dari kamar perawatan Amora. 3 orang teman Amora sampai terkejut melihat Randy pergi secara tiba-tiba. Dan bahkan tidak berpamitan dulu kepada mereka. Desi segera masuk kembali ke dalam diikuti oleh kedua temannya. Dia langsung bertanya kepada Amora meminta penjelasan. Ada apa dengan Pak Randy? Kenapa dia pulang dengan tergesa-gesa? Kata Desi bertanya. Amora hanya menggelengkan kepalanya dengan sedih. Adiknya tadi menelpon. Katanya ada urusan penting. Kata Amora memberikan jawaban dan menutupi kejadian yang sebenarnya. Oh begitu. Dini duduk kembali di sisi ranjang Amora. Sedangkan Linda berjalan mau menutup pintu kamar ketika tiba-tiba seseorang masuk ke dalam. Allah, Sia. Linda meloncat mundur saking kagetnya melihat ada orang tiba-tiba masuk. Kedua temannya termasuk Amora juga langsung menatapnya. Au, Dini memekik sambil melotot. Wow, Desi melongo takjub dan Linda terpaku terpesona. Oh God, bidadara mana nih yang muncul? Masih unyu-unyu begini. Adikmu kah? Tetapi setahuku kamu anak tunggal. Desi menatap orang yang baru datang dari atas ke bawah. Lalu memandang lagi dari bawah ke atas. Demikian bolak-balik sampai orang yang baru datang itu jengah. Perkenalkan itu Alex. Temanku. Kata Amora memperkenalkan Alex kepada mereka. Oh, cute. Mereka bertiga dengan norak langsung berebutan menjabat tangan Alex. Bahkan mereka saling berlama-lama. Alex hanya cengar-cengir saja melihat tingkah teman-temannya Amora. Dalam hatinya ia berkata, ternyata para wanita dewasa lebih terbuka memperlihatkan rasa sukanya terhadap lawan jenis. Ia teringat belum pernah sekalipun Jasmine memuji ketampanannya. Ketemu di mana nih? Cogan seperti dia. Ada lagi gak? Berapa umurnya? Kelihatannya muda banget, kata Linda sambil mengedipkan sebelah matanya kepada Alex. Alex hanya tersenyum sambil menyimpan setumpuk obat-obatan di meja samping tempat tidur Amora. Sudah jangan digodain terus. Lihat pipinya udah merah banget kayak tomat. Lucu banget, kata Dini sambil tersenyum suka. Dia kepala geng motor, kata Amora membuat 3 orang temannya itu langsung meloncat kaget dan mundur ke belakang. Apa? Kepala geng motor? Kamu bercanda? Linda terkaget-kaget. Sejak kapan kamu keluyuran tengah malam lalu menculik kepala geng motor ke sini? Jangan-jangan nanti anak buahnya menyerang ke sini sambil menggerung-gerung motornya. Kata Desi. Iya, Ibu Amora bercandakan. Cuma nakut-nakutin aku kan? Kata Dini. Amora tidak bercanda. Aku memang kepala geng motor. Kata Alex sambil tersenyum. Membuat Desi langsung meleleh. Persetan dengan kepala geng motor kalau secakap dia. Aku juga mau. Kata Desi sambil kembali tersenyum. Hilang sudah rasa takutnya. By the way, sebenarnya apa saja sih yang dilakukan oleh geng motor pada malam hari? Kenapa kesannya buruk sekali? Kata Linda penasaran. Sebenarnya ada yang cuma balapan liar dan senang-senang gitu. Seperti taruhan pada saat balapan. Tetapi mungkin sebagian lagi ada yang melakukan kejahatan seperti tawuran dan membegal motor orang. Atau merampok minimarket yang buka pada malam hari. Ada juga yang mabuk-mabukan. Kata Alex memberikan penjelasan dengan santai. Kamu bagaimana?
Apa kamu sudah melakukan semuanya? Tanya Linda. Alex tersenyum. Mencoba semuanya sih ya. Pernahlah. Jujur saja. Tetapi hanya mencoba saja dan tidak dijadikan kebiasaan. Aku hanya melakukan sebagai pembuktian eksistensi gengku saja ke geng yang lain. Agar ada penghargaan terhadap anggota gengku yang lain. Selebihnya tidak. Aku hanya suka balapan saja. Apa kamu pernah ditangkap polisi? Kata Dini semakin penasaran. Ditangkap? Ya pernahlah. Dikejar-kejar apalagi. Dibubarkan pada saat sedang balapan juga sering. Tetapi karena memang jarang berbuat kriminal jadi cuma sekali saja pernah ditangkapnya. Karena terlibat tawuran dengan geng lain. Kata Alex. Di mana kamu bertemu dengan Amora? Aku rasa tidak mungkin Amora berani keluar malam-malam seorang diri. Kata Linda. Kami bertemu di kafeku. Alex belum selesai berkata ketika 3 orang teman Amora itu terpekik kaget. Kamu punya sebuah kafe. Salah. Sebenarnya bukan kafeku sih, tapi kafe ayahku. Hanya saja baru diserahkan padaku sekitar sebulan lalu untuk aku kelola. Ini masih dalam tahap belajar mengelola sebuah kafe. Kata Alex sambil malu-malu. Wow, hebat banget Amora. Alex punya sebuah kafe. Tajir juga si ganteng ini. Kata Desi sambil kagum. Kalau kamu berasal dari keluarga berada, mengapa kamu harus melakukan kegiatan yang kurang bagus di mata masyarakat? Kata Dini bertanya kepada Alex. Ya, penyebabnya adalah klise. Aku berasal dari keluarga broken home. Tetapi semoga kali ini aku tidak terjerumus lagi ke dalam kegiatan tidak bagus itu. Aku mau bertobat dan hanya akan mengelola kafe saja. Itu baru bagus. Ngomong-ngomong, apa kalian ada hubungan? Setahuku Amora sangat galak dan judes kepada pria selain bos kami. Kata Linda sambil mendelik ke arah Amora yang mulai memerah. Kamu ini apa-apaan sih? Dia baru juga berumur 20 tahun. Masih kecil. Kata Amora malu-malu. Enggak apa-apa atuh ya Lex. Sekarang cinta itu tidak memandang umur. Yang penting saling menyukai dan beda jenis kelamin. Kata Desi ngaco membuat wajah Alex semakin memerah. Enggak lah. Amora juga ikut memerah. Pipinya merona. Apakah Alex tahu kalau kamu sedang jatuh cinta pada bos kita? Aku pikir Alex bisa menjadi obat patah hati karena cinta tidak terbalas. Kata Linda. Aduh. Jangan dijadikan aku sebagai pelampiasan cinta yang tidak berbalas. Nanti kalau pas bosnya Amora ternyata jatuh cinta beneran kepada Amora, aku nanti ditendang kayak kaleng bekas. Kata Alex sambil mengangkat bahunya. Matanya melirik ke arah Amora dan Amora balas melirik. Dua tatapan mata saling bertemu. Untuk sesaat suasana jadi hening hingga Dini kemudian berdehem. Cinta bersemi pada saat pandangan pertama. Cinta sukar untuk ditebak. Dikejar-kejar sampai jauh ternyata sebenarnya ada di tempat lain. Kata Dini berkoar-koar. Amora jadi gugup dan memainkan jarinya. Alex menatap ke arah lain dengan dada berdebar kencang. Sementara itu, 2 jam sebelumnya, suasana pestanya Renata benar-benar meriah. Semua yang diundang adalah para pesohor sekolah dengan tidak membedakan tingkatan. Entah itu kelas 10, 11 atau kelas 12. Asalkan siswa itu sohor di sekolah maka ia diundang oleh Renata. Tema acaranya mukbang bersama siswa SMA Permata Bangsa. Di pesta ulang tahun Sweet Seventeen Renata. Dan sebagai siswa yang memiliki nafsu makan paling bagus sesekolah maka Jasmine menjadi tamu kehormatan. Sudah ada 5 orang yang duduk di depan meja panjang yang disediakan oleh Renata. Di tengah-tengah taman belakang. Di depannya ada 5 mangkok bakso. Dengan mangkok masing-masing berisi bakso mercon 1 kilo ditambah dengan mie setan. Minumnya yang disediakan adalah segelas besar teh manis. Dan juga tersedia berderet susu ultra untuk penghilang rasa pedas. Sebuah handicam untuk keperluan syuting video sebagai bahan konten vlognya. Renata sudah siap mengarah ke arah mereka. Ihsan tidak berani makan bakso mercon walaupun ia doyan makan banyak. Renata sendiri ikutan lomba. Para tamu yang lain tampak mengelilingi mereka. Mereka belum pernah melihat lomba makan mukbang bakso mercon. Apalagi bintang pestanya yaitu Jasmine. Siswi tercantik dan tergalak di SMA mereka itu memang terkenal jagoan makan.
Tetapi kalau makannya bakso mercon seberat 1 kilo ditambah mie setan, yang jumlahnya juga tidak terbilang sedikit membuat mereka jadi penasaran. Serena berulang kali mengingatkan Jasmine agar tidak usah memaksakan diri kalau tidak kuat. Karena kalau ada apa-apa yang akan kena omelan dari kakaknya pasti dirinya. Jasmine, kamu yakin mau makan bakso segede ini? Bahkan kuahnya saja penuh cabai begitu. Mie-nya juga sangat merah. Nanti kamu sakit perut. Serena berbisik penuh rasa khawatir. Kamu jangan khawatir. Aku akan viral kalau sampai bisa mengalahkan YouTuber Ratu Mukbang Renata itu, kata Jasmine sambil duduk dengan tegak di depan hidangannya. Kamu sudah viral. Tidak usah ikut lomba seperti ini, bisik Serena lagi. Serena membujuk kakak iparnya sekali lagi. Tiba-tiba ia menjadi ketakutan kalau Randy sampai tahu apa yang dilakukan Jasmine. Ini adalah kesempatan terbesarku. Mungkin kesempatan ini hanya sekali seumur hidupku. Kakakmu kalau tahu tidak akan pernah mengizinkan aku memakan ini semua. Jadi aku harap kamu diam saja memperhatikan, kata Jasmine. Serena tampak menimbang-nimbang. Tadinya ia mengira kalau tampilan bakso mercon itu tidak semengerikan ini. Karena begitu bakso mercon itu dibelah, maka isinya adalah lelehan cabai rawit berwarna merah yang sudah dihaluskan dengan bumbu dan beberapa buah telur utuh. Tetelan bercampur dengan cabai rawit utuh. Serena sampai mules melihatnya. Belum lagi mie setan yang porsinya mungkin 5 kali lipat dari porsi biasa. Mie itu juga berwarna sangat merah. Serena pikir lombanya cuma makan mie setan saja. Siapa sangka malah dengan bakso beranak telur dan cabai. Ia menjadi gelisah. Jasmine, tolonglah. Serena mencoba merayu kakak iparnya. Tapi Jasmine malah menggelengkan kepalanya dengan mantap. Sudah, ayo sana. Acaranya sudah mau dimulai, kata Jasmine sambil menyingkirkan tubuh Serena ke pinggir. Serena akhirnya mengalah dan ia segera pergi ke pinggir karena Renata sudah memberikan aba-aba bahwa syuting akan segera dimulai. Jasmine tampak memasang wajah genit di depan kamera. Pakai senyum-senyum segala. Wajah yang biasanya dingin, galak dan kaku, sekarang pakai senyum-senyum. Hasilnya mirip seperti wajah tentara yang habis berperang dipaksa tersenyum. Penampakannya sangat absurd. Jasmine ingin terlihat ramah di depan videonya, makanya ia berakting pakai senyum-senyum segala. Video ini akan ditonton orang-orang se-Indonesia Raya atau bahkan sedunia atau mungkin sealam semesta. Mungkin saja ada alien juga yang ikutan nonton. Jadi penampilan harus semaksimal mungkin. Kemudian terdengar Renata berbicara di depan handicam yang sedang dipegang oleh seorang asisten Renata. Halo Gus. Kembali lagi bersama si imut Renata. Hari ini adalah hari ulang tahunku yang ke-17. Dan aku saat ini sedang merayakan pesta ulang tahun. Di mana salah satu acaranya adalah lomba mukbang bakso mercon atau bakso lava dengan mie setan. Di sini aku tidak sendirian ya. Namanya juga lomba, pastilah anggotanya terdiri dari beberapa orang. Kalau cuma seorang kan bukan lomba tapi cuma show up doang. Ada 5 teman aku yang akan ikutan lomba. Mari aku perkenalkan. Yang paling ujung adalah teman sekelasku yang memiliki wajah cantik jelita, bertubuh tinggi ramping yang punya hobi makan banyak. Dia adalah Jasmine. Jasmine tersenyum sambil memiringkan kepalanya tersenyum manis ke arah kamera, lalu melambaikan tangannya. Tetapi senyum Jasmine langsung hilang ketika seseorang di depannya membalas lambaian tangan Jasmine. Bahkan dia mengecup ujung tangannya dan meniupkan ke arah Jasmine. Jasmine langsung berdiri dan mengarahkan tangannya ke arah orang itu. Bocah tengil. Jangan ganjen kamu ya. Pakai sun jauh segala. Najis banget, kata Jasmine sambil menggebrak meja, membuat mangkok bakso bergetar dan baksonya hampir pada loncat. Copot-copot. Kura-kura. Jasmine, kamu gila. Aku kaget. Dendi yang duduk di samping Jasmine langsung meloncat saking kagetnya. Dendi yang kemayu itu tampak sangat kaget. Anak 12 MIPA 2 itu salah satu peserta lomba. Dia laki-laki tetapi gayanya yang kemayu itu lebih lebay dibandingkan dengan wanita. Cut, petik 2. Renata tampak marah sambil mengangkat tangannya menyuruh asistennya agar berhenti mengambil gambar mereka. Jasmine, please lah, kita lagi syuting.
Bisa gak kamu serius? Kata Renata kepada Jasmine. Jasmine langsung melotot dengan mata hampir terbeliak. Ia lalu memegang pisau yang memang disediakan untuk memotong baksonya. Dan tanpa sadar menodongkannya kepada Renata. Lu, bukan gue yang bikin gara-gara ya. Nah itu si Fahri pakai lebay sun jauh segala. Bikin selera makan aku hilang saja. Kata Jasmine balik marah kepada Renata. Melihat pisau yang diacungkan kepadanya. Renata langsung pucat pasi. Iya maaf. Maaf. Aku tidak tahu kalau yang buat masalah adalah Fahri. Fahri. Menyingkir dari hadapan Jasmine dan jangan buat gara-gara. Aku tidak ingin acara ini gagal. Ini adalah pesta ulang tahunku dan aku ingin semua berjalan lancar. Kata Renata balik marah kepada Fahri. Wajah tampan khas dari Aceh itu langsung tersenyum manis. Ia segera menyingkir dari hadapan Jasmine sambil berkata, "Iya maafkan aku. Aku tadinya ingin menjadi cheerleader bagi Jasmine. Biar dia menang." Kata Fahri. "Cheerleader? Kau pikir ini pertandingan basket? Ini lomba mukbang. Sejak kapan lomba mukbang ada cheerleadernya?" Renata langsung ngamuk-ngamuk. Kenapa teman-teman sekolahnya jadi pada gila semua? Oke guys. Bersiap kembali. Kita akan melanjutkan syuting. Kamera bersiap ya. Aku akan mengulangi lagi acara pembukanya. Kata Renata sambil menarik nafas lagi. Bersama